Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa beribadah kembali, dan hari ini kita ibadahnya adalah ibadah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu bagi kita. Dengan hari ini kita bisa bersyukur dan puji Tuhan semuanya, karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Mari saudara bangkit berdiri, salam kiri kanannya, ucapkan kata-kata yang Yesus memberkati. Katakan, Tuhan Yesus baik, Engkau baik, Engkau sukacita luar biasa hari ini. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di hadapan-Mu Bapa, datang dengan membawa seluruh hati kami, hidup kami kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kami, bersyukur untuk berkat-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan hari ini Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh memperingati hari kematian Tuhan bagi kami, di mana beberapa ribu tahun yang lalu Tuhan, Engkau telah berkorban bagi kami, Engkau telah mati bagi kami, hanya dengan satu tujuan, supaya setiap kami boleh dimenangkan, supaya setiap kami boleh dibenarkan, supaya setiap kami boleh dimerdekakan dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau tidak pernah memandang kami dan setiap dosa kesalahan kami, tapi Engkau memandang kami oleh karena belas kasihan-Mu Tuhan, sehingga Engkau rela mati bagi kami, Engkau rela berkorban bagi kami, supaya kami boleh diselamatkan, supaya hidup kami ini boleh dikuduskan. Tuhan, tidaklah sepantasnya Tuhan Yesus Engkau berkorban bagi kami. Seharusnya kami yang harus
karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Benar Tuhan Yesus, ketika Dia serahkan anaknya. Katakan kasih Allah mau berkorban. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Lebih lagi katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti. Katakan kedua tanganmu, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau. Dengan lembut katakan bersyukurlah, bersyukur, angkatlah syukur kepada Tuhan, Bersyukur, naikkanlah syukur kepada Yesus Kristus. bersyukur Bersyukurlah karena besar kasih kasih Allah bagi kita semuanya. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, selama hidupku ku sembah Kami Kau katakan Tuhan. lagi bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Mari kita tepuk tangan kita. Haleluya. Yesus. Oh, Yesus, kami menyembah. Kami agungkan nama Yesus. Engkau yang layak disembah, Yesus. Semuanya Engkau yang layak dipuji. Engkau
pujian, hormat, dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Hanya Yesus Tuhan yang kami sembah, hanya Yesus Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami terus bersyukur kepadamu. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Saat ini Tuhan kami mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari Tuhan Yesus bertatalah Engkau atas setiap pujian-pujian kami. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap memuji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama saya katakan amin. Oke, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersyukur, bersorak bagi Tuhan. Ya, kami juga berharap jemaat Tuhan Gereja Sungai Yordan yang ada di rumah hari ini juga pasti bersuka cita dan bersyukur bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita berere dan ini kita dipimpin oleh orang tua kita. Tinggi sekali. Yesus
Amin. Dalam kesudahan kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah lagi di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat pujian kita. Kau Tuhan yang selamatkan. Oh Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih
selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Salam pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat pujian, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan kasih-Mu. Dalam pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Kami sembah, ku sembah Yesus seumur hidup. Ulangi lagi, katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Hari ini Engkau memberi kami kesempatan boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau. Biarlah ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan pada siang hari ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, mengarahkan kami, menuntun kami, sehingga kami memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Dan jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur ya Tuhan,
Sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan, firman bertumbuh, berakar, bahkan berbuah sangat banyak dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, pekerjaan-pekerjaan si jahat, pekerjaan setan yang mengganggu pendengaran kami. Dalam pendengaran akan firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Roh Tuhan ada di tempat ini yang menolong kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita boleh bersukacita bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kita mengingat pengorbanan Yesus Kristus bagi kita semua, bagi seluruh umat manusia. Lewat pengorbanannya, Ia menyelamatkan kita semua. Dan kalaupun hari ini adalah hari yang sangat berkesan bagi setiap kita, bagi kita yang percaya kepada Yesus, kenapa hari ini kita memperingati hari di mana Yesus berkorban, di mana Yesus mati di atas kayu salib, hanya di rumah masing-masing. Tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita, karena sukacita kita yang sesungguhnya adalah karena Yesus telah menyelamatkan kita. Amin. Mari kita melihat atau membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 16 sampai 41. Saya akan baca beberapa judul perikop pada hari ini. Sekali lagi, Markus pasal 15 Markus pasal 15, saya baca mulai dari ayat 16 sampai ayat yang ke-41. Bagi Bapak Ibu jemaat Gereja Sungai Rancaman Swafide, boleh membaca di rumah dan boleh juga ikut mendengarkan dari firman Tuhan yang kami baca pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan, Markus 15 ayat 16 sampai 41. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genap nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lainnya selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita
supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri di berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita yang mendengar dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, pada hari ini kita kembali diingatkan oleh karya yang besar yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi seluruh umat manusia. Dari kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Markus yang telah saya bacakan bagi kita pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bagi kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama adalah bagaimana respon kita ketika kita mengingat pengorbanan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan bagi kita pada hari ini, orang-orang yang hidup yang menyaksikan ketika Yesus Kristus disalibkan, bahkan para prajurit-prajurit yang melakukan eksekusi itu atau yang melakukan penyaliban pada waktu itu, dan orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang melihat kejadian itu, mereka memberi respon yang berbeda-beda. Mereka memberikan respon yang berbeda satu sama lain ketika mereka menyaksikan apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di sini Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimulai dari ayat yang ke-19, para prajurit-prajurit yang waktu itu mereka mengolok-olok Yesus, membuat mahkota dari duri dan mengenakannya di kepala Yesus. Lalu ada satu hal di sini yang mereka lakukan, yaitu dikatakan ayat 19, mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Ada bagian yang terakhir itu dikatakan mereka berlutut menyembahnya. Tetapi penyembahan yang mereka lakukan bukanlah penyembahan yang benar. Penyembahan yang mereka lakukan bukanlah untuk memuliakan Tuhan. Tetapi mereka di sini hanya berpura-pura. Kita bisa melihat saat ini, akhir-akhir ini, orang-orang di sekitar kita, bagaimana mereka meresponi ketika mengingat akan pengorbanan Yesus. Adakah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Ataukah kita bisa tergolong dari orang-orang ini? Secara fisik ya, secara tubuh mereka merendah, mereka berlutut, mereka menyembah Tuhan. Tapi sesungguhnya hati mereka tidak tertuju kepada Yesus. Orang-orang saat ini bisa saja melakukan hal yang demikian. Tetapi kita semua, kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh.
Amin. Amin. Selain itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-29 dikatakan bahwa orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Dikatakan di sini mereka mengolok-olok dia. Ada banyak orang saat ini Bapak Ibu yang meremehkan akan kuasa Tuhan Yesus. Sama seperti ini, mereka berpikir bahwa Tuhan sebenarnya kalau secara kebenarannya tidak bisa menyelamatkan diri. Padahal bisa kalau dari kuasa, karena Dia adalah Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau melakukan hal itu. Tuhan punya kuasa di surga, di bumi. Ia sanggup sebenarnya. Tapi ada banyak orang yang meremehkannya dengan mengolok-olok, mengatakan, "Turunlah dari salib itu." Bahkan lebih lagi mereka berkata, orang lain yang selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ini yang diolok-olok. Padahal pada waktu itu mereka menyaksikan sendiri mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan lebih lagi dikatakan di sini, baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalaulah pada waktu itu, kalau seandainya Tuhan Yesus benar-benar turun dari salib, tidak dengan cara yang menyerahkan nyawanya, apakah orang pada waktu itu akan percaya? Sesungguhnya tidak. Justru dengan Yesus menyerahkan nyawanya, Ia mati di atas kayu salib, Ia dikuburkan dan Ia bangkit. Justru itu membuat orang menjadi percaya kepadanya sampai hari ini. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah respon beberapa orang yang kita baca dalam Alkitab ini. Mereka mengolok-olok Dia, mereka meludahinya, berpura-pura menyembahnya. Dan masih banyak hal lain yang mereka lakukan untuk merendahkan, menghina, mencaci maki Yesus Kristus. Tetapi ada satu bagian di sini yang juga sangat menarik. Ada salah satu prajurit yang memuji Tuhan, yang mengakui akan Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-39, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Dari serangkaian orang meresponi akan Yesus, ada satu juga dari prajurit ini yang mengatakan, "Sungguh Dia adalah Tuhan." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tergolong di golongan yang mana? Apakah kita ada di orang yang pura-pura menyembah? Apakah kita ada yang meragukan akan kuasa Tuhan? Atau kita ada tergolong bahwa mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan? Kita percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ingin saya sampaikan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk memberikan pembebasan bagi setiap kita. Kalau kita melihat dari Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Saya baca Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan.
Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus disalibkan dikatakan karena pemberontakan kita, karena dosa-dosa kita, bahkan karena penderitaan kita, semuanya ditimpakan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang seharusnya kita yang mengalami hal itu, tapi karena kasih-Nya, karena Yesus mengasihi Bapak Ibu dan saya, mengasihi seluruh umat manusia, Ia rela mati di atas kayu salib. Untuk apa? Supaya Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Ketika tadinya orang-orang yang mengolok-olok Dia mengatakan, selamatkanlah dirimu. Kalau sekiranya waktu itu Yesus menyelamatkan dirinya sendiri, tentunya kita tidak terselamatkan. Tapi ketika Ia berkorban bagi kita semua, Ia rela menyerahkan nyawanya, maka justru itu menyelamatkan kita semua. Dalam 1 Korintus 6, 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, saya baca satu ayat ini. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 dikatakan oleh firman Tuhan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita garis bawah bahwa kita telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Dalam Petrus dikatakan Tuhan menebus kita bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan apa? Dengan darah-Nya yang mahal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Amin. Amin. Kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu dan saya bersyukurlah kepada Tuhan, karena Anda dipilih oleh Tuhan menjadi milik kepunyaan-Nya. Sebab apa? Apapun yang ada dalam dunia ini, seberapapun besarnya harta yang Anda miliki, tidak akan bisa membeli keselamatan dari Yesus Kristus. Sebab hanya satu cara kita bisa diselamatkan, yaitu lewat darah Yesus Kristus. Dan kita percaya kepadanya. Efesus pasal yang kedua, satu ayat lagi, Efesus pasal yang kedua, ayat yang 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan, Ia menyelamatkan kita. Amin. Amin. Dan yang ketiga yang ingin saya bagikan bagi kita pada hari ini, lewat penderitaan Tuhan Yesus Kristus, dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota, Ia meninggalkan sebuah teladan hidup bagi kita semua. Teladan hidup yang bagaimana? 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25 dikatakan begini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti
jejaknya. Lihat, dikatakan di sini bahwa ia telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak yang bagaimana? Diteruskan, dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ketika ia menyerahkan, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan hidup bagi kita. Dikatakan di sini, ini kehidupan sehari-hari. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika kita dicaci maki, Tuhan Yesus sudah mengajak kita hari ini, jangan membalas dengan mencaci maki. Ketika orang berbuat jahat terhadap kita, jangan membalas dengan berbuat jahat kepada mereka. Yesus berkata begini, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah orang-orang berdosa pun sanggup melakukan yang demikian? Tapi Yesus berpesan, bukan hanya mengasihi semua orang, tapi katakan apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran Yesus yang luar biasa. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Hari-hari ini kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Orang lebih prioritaskan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan sesamanya. Bahkan kalau orang saat ini mungkin mereka dicaci maki, firman Tuhan berpesan bagi kita sekali lagi, jangan balas caci maki dengan caci maki. Tapi berkatilah dan doakanlah mereka. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kitalah orang-orang milik kepunyaan Tuhan. Dan kitalah orang-orang yang seharusnya meneladani kehidupan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ulangi dari awal, ketiga hal yang saya sampaikan bagi kita pada hari ini. Yang pertama, mari kita memberi respon yang baik. Respon yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ketika kita mengingat akan pengorbanan Yesus bagi kita. Jangan seperti orang-orang yang tadi berpura-pura menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab karena pengorbanan Yesus Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal, dibebaskan dari kuasa dosa, dan kita hidup untuk Kristus Yesus. Dan yang ketiga Bapak Ibu, bagian kita, Tuhan telah memberikan kita teladan hidup. Mari kita meneladani Yesus Kristus. Bagaimana ia setia sampai di atas kayu salib, bahkan sampai mati. Mari kita setia kepada Tuhan, setia kepada Yesus, setia hidup dalam kebenaran. Jangan hari ini seperti orang yang beribadah, besoknya berubah lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mereka tidak ingat Tuhan, hanya hari Minggu atau hari seperti ini mengingat Tuhan. Tuhan mau setiap hari, setiap waktu adalah waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk kita bukan hanya mendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu pada siang hari ini. Kami memohon Tuhan, biarlah firman yang telah kami baca, di mana menceritakan penderitaan Yesus Kristus,
Biarlah lewat kami mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan, hati kami semakin bersungguh-sungguh menyembah Tuhan. Hidup kami semakin percaya akan kedaulatan Tuhan. Dan biarlah kami tetap percaya bahwa kami hidup sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan biarlah juga firman yang kami dengar pada hari ini mengajar kami hidup meneladani Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami yakin oleh pertolongan Tuhan diberi kemampuan bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu, oleh semua firman Tuhan, mari kita lanjutkan persembahan kita yang kedua, dan persembahan ini yang seperti biasa kita arahkan ke pembelian tapak gereja. Begitu bersama silakan. Begitu besar kasih Allah pada kita,
dalam surga, kami kembali menaikkan syukur kami di hadapan-Mu atas segala kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Telah menyelamatkan kami semua dan memberikan kami hidup yang kekal. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami memohon kepada Engkau ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus menolong kami, menuntun kami, untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Akhir-akhir ini ada banyak orang yang menarik orang-orang kudus-Mu kepada hal-hal duniawi. Tapi kami mohon kepada Engkau ya Bapa Surgawi, biarlah kami tetap teguh dan tidak goyah. Apapun yang terjadi di sekitar kami, biarlah kami tetap percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa Surgawi, pada hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, bahkan sampai pemimpin-pemimpin yang ada di daerah-daerah Tuhan. Berikan kepemimpinan yang terbaik, kepemimpinan yang takut akan Engkau ya Bapa, sehingga seluruh bangsa kami boleh menikmati damai sejahtera, kemakmuran, bahkan sukacita yang daripada Tuhan. Terlebih-lebih dengan yang sedang menimpa bangsa kami, bangsa Indonesia, yaitu wabah penyakit virus corona. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya Engkau yang berkuasa atas seluruh yang ada di permukaan bumi ini. Engkau berkuasa untuk seluruh yang ada, yang bergerak di atas muka bumi ini. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau berdaulat atas semua sakit penyakit yang ada di atas muka bumi ini. Oleh karenanya kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau jauhkan dari bangsa kami, bangsa Indonesia, virus corona yang saat ini sedang mewabah di negeri kami Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini tengah mengalami sakit yang disebabkan oleh virus corona. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu bagi mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka semua di dalam nama Yesus. Firman-Mu yang kami baca pada hari ini ya Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur Yesus Kristus kami telah sembuh. Kami percaya bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit saat ini. Bahkan kami berdoa juga keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan, yang telah meninggal oleh karena virus corona ini. Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Bahkan kami berdoa, biarlah oleh pertolongan Tuhan hati mereka dibuka, bahkan pikiran mereka dibuka, bahwa hanya Yesus Kristus yang olehnya kami diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus kami memperoleh kehidupan yang kekal. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk pulau kami, Pulau Nias. Kami bersyukur kalau sampai hari ini, menurut dinas-dinas kesehatan yang ada di Pulau Nias, bahwa Pulau Nias masih aman dari virus corona. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa kepada Engkau Tuhan, biarlah Engkau tetap melindungi pulau kami, Pulau Nias, sehingga Pulau Nias tidak ada yang kena dengan virus corona ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau melindungi, Engkau menjagai pulau kami, Pulau Nias. Saudara-saudari kami yang ada di daerah-daerah yang kena virus corona ini, kami memohon anugerah-Mu, kami mohon perlindungan-Mu atas mereka Tuhan. Tuhan menolong mereka, menjaga mereka, sehingga mereka Tuhan tetap memandang kepada Yesus, mereka tetap sehat Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk seluruh jemaat Gereja Sungai Yordan, jemaat Sola Fide, dimanapun mereka berada pada hari ini. Tuhan tolong mereka, bahkan Tuhan membuat mereka mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Lewat kejadian yang terjadi ini, mereka semakin mendekatkan diri kepada Engkau, berharap sepenuhnya kepada Engkau, berharap pada perlindungan Tuhan, berharap pada pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Dari jemaat Tuhan Gereja Sola Fide, mungkin ada yang berdampak terhadap kelemahan ekonomi karena virus corona ini. Kami mohon belas kasih Tuhan, Engkau mencukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan tangan jemaat-Mu, Tuhan buat semuanya berhasil, sehingga mereka tidak mengalami kekurangan.
kekurangan ya Tuhan. Amin. Dan ajar kami semua, baik kami hamba-Mu dan seluruh umat-Mu Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi apapun yang terjadi hari ini. Karena kami percaya firman-Mu dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya kejadian yang sedang terjadi ini akan mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah seluruh hidup kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kami semua anak-anak-Mu dalam perlindungan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Persembahan yang sudah kami kumpulkan hari ini, biarlah Engkau terima Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati seluruh anak-anak Tuhan, pekerjaan usaha mereka Tuhan berkati. Terpujilah Engkau ya Bapa. Biarlah hati kami senantiasa hanya tertuju kepada Engkau saja Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur dan kami menerima berkat Tuhan. Anugerah yang besar yang melimpah-limpah dari Bapa turunlah menyertai Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai Engkau. Pertolongan Roh Kudus menyertai Engkau, menolong Engkau, menguatkan Engkau mulai dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.